Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1371. Bakat yang ingin menarik semua pihak. Ini adalah sesuatu yang telah dipikirkan Kaisar Sishu sepanjang hidupnya. Gerbang Sishu adalah yang terakhir dari 4 gerbang. Tetapi jika ada seorang jenius seperti Ye Junlin untuk bergabung, itu pasti akan lepas landas. Oleh karena itu, Kaisar Sishu ingin melakukan segala kemungkinan untuk memenangkan Ye Junlin. Bersamanya, 100 tahun ke depan, bahkan ratusan tahun, akan menjadi milik era klan Sishu. Kaisar Sishu membungkuk di depan Ye Junlin, menunggu jawabannya. Ini tidak terbayangkan oleh orang lain di klan Sishu. Kaisar Sishu benar-benar tidak menonjolkan diri. Tuan kecil, pastikan untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan klan Sishu. Saya dapat menyetujui persyaratan apapun. Klan Sishu sangat tulus. Di mata semua orang, kondisi yang diberikan oleh Kaisar Sishu sangat menggoda sehingga tidak ada yang akan menolaknya. Ye Junlin mengangkat kelopak matanya dan mencibir. Tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin pergi. Jangan lakukan itu, Tuan kecil. Syarat apapun dapat dinegosiasikan. Saya dapat menyetujui apapun yang Anda inginkan. Kaisar Sishu cemas. Tidak ada lagi omong kosong. Bunuh kalian semua. Ye Junlin penuh dengan niat membunuh, seperti iblis. Semua orang di klan Sishu ketakutan. Jika Ye Junlin membuat langkah pamungkas, tidak ada yang hadir akan melarikan diri. Ye Junlin menakuti semua orang. Kaisar Sishu juga berhenti berbicara. Semua orang hanya bisa melihat Ye Junlin pergi. Tenggorokan Kaisar Sishu berbalik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika Ye Junlin pergi, tekanan yang dia bawa ke semua orang menghilang. Semua orang terengah-engah. Kakek, mengapa kamu memohon padanya untuk memasuki klan Sishuku? Aku akui bahwa dia kuat, tetapi tidak sampai ke level ini, kan? Tang Yanran tampak bingung. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Apakah Daxia Wulong tahu? Tanya Kaisar Sishu. Hei! Semua orang tersentak. Itu legenda. Itu langit-langitnya. Itu adalah impian seumur hidup semua orang. Tetapi 100 tahun telah berlalu, dan bahkan penerus Daxia Wulong belum muncul. Mereka sangat kuat. Sangat sulit untuk mengikuti mereka. Pemuda barusan seharusnya menjadi orang yang paling dekat dengan Xia Wulong Agung di era ini. Dia pasti akan mencapai level Xia Wulong Agung di masa depan. Kata Kaisar Sishu. Apa? Semua orang tampak seperti mereka menjadi gila. Aku belum pernah melihat seseorang pada usia ini yang dapat memiliki level ini. Dia pasti bisa menjadi penerus Daxia Wulong. Jika dia bergabung dengan klan Sishu, kita pasti akan menjadi yang pertama dari 4 klan besar di masa depan. Sishu Kaisar menjelaskan. Begitu. Mengerikan. Tang Yanran membuka mulutnya lebar-lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yanran akan memberimu tugas selanjutnya. Pastikan untuk mengetahui semua informasinya. Aku tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Jika aku memberitahu orang lain, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Siapapun yang menang akan menjadi pemenangnya. Era 100 tahun ke depan. Kata Kaisar Su. Dimengerti. Aku akan mencari tahu semuanya dan mencoba membiarkan dia bergabung dengan klan Sishu. Kata Tang Yanran. Kaisar Sishu melirik Tang Yanran dan berkata, akan lebih baik jika dia belum menikah. Yanran, kamu menikah dengannya. Masa depan tidak terbatas. Wajah Tang Yanran memerah ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagi mereka yang telah berlatih seni bela diri sejak kecil, mereka umumnya mengagumi dan mengagumi yang kuat. Ye Junlin sangat cocok. Oke, itu dia. Kaisar Sishu juga tersenyum. Dia sudah membayangkan citra Ye Junlin menjadi cucu menantunya di masa depan. Pada saat ini, wanita tua itu membawa sekelompok besar orang dari keluarga Li ke Danau Barat. Saudaraku, kami di sini untuk menjemputmu. Teriak wanita tua itu. Orang-orang di belakang mereka bersemangat dan gugup. Bab 1372. Bagaimana Anda terlihat seperti Ye Junlin? Ini akan menjadi pendukung besar kemakmuran keluarga Li selama 100 tahun. Tidak berlebihan untuk menyebut leluhur Anda. Apakah kami harus berlutut? Li Tianhao tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Mereka semua ingin tampil baik di depan Kaisar Sishu. Kamu tidak perlu berlutut. Semua orang harus berlutut, kata wanita tua itu. Puff, puff. Semua orang di keluarga Li jatuh ke tanah satu demi satu. Saudaraku, ini suamiku Li Tianhao. Ini adalah keturunan keluarga Li. Wanita tua itu memperkenalkan. Kaisar Sishu sama sekali tidak memikirkan mereka, hanya mengangguk bodoh. Adapun Tang Yanran dan yang lainnya, mereka tidak tertarik pada keluarga Li. Hah. Ketidakpedulian klan Sishu membuat keluarga Li panik. Apakah karena pekerjaan resepsi tidak ada di tempat? Bahkan wanita tua itu tercengang. Namun, dia segera menarik ibu dan anak perempuan Li Ziran ke depan dan memperkenalkan, saudaraku, ini cucuku Ziran dan putrinya Junjun. Bukankah kamu selalu ingin bertemu? Li Ziran dan Junjun juga menyapa dengan sopan. Namun, Kaisar Sishu benar-benar mengabaikannya. Dia berkata dengan terkejut, kakak, coba tebak apa yang terjadi padaku barusan. Ah, apa yang terjadi? Wanita tua itu tercengang. Saya bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya. Dia adalah pemuda terkuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Seru Kaisar Sishu. Apa? Seorang pemuda yang bisa sangat dipuji olehmu. Kakak laki-laki tertua. Itu tidak terbayangkan. Tang Yanran menambahkan. Baru saja, 6 pelayan utama kakek semuanya dengan mudah dikalahkan. Jika dia benar-benar ingin membunuh, kita semua mungkin akan dikalahkan. Dia akan mati. Ya, saya bisa mengatakan ini. Dia bisa menjadi penerus Xiao Wulong Agung. Di masa depan, prestasinya bisa sebanding dengan Xiao Wulong Agung. Masih tenggelam dalam kejutan di depan. Ada apa? Wanita tua itu secara alami tahu tentang Dak Xiao Wulong. 4 gerbang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Tetapi mereka tidak pernah mengembangkan penerus Dak Xiao Wulong. Itu benar-benar muncul. Dia. Di mana dia? Wanita tua itu menelan ludah. Kaisar Sishu menggelengkan kepalanya. Dia baru saja pergi. Dan hal yang paling mengejutkan adalah dia adalah orang di dunia. Tidak terbayangkan. Apa? Sebenarnya ada penerus Dak Xiao Wulong di dunia sekuler. Seorang pria muda dengan kekuatan. Tak satu pun dari 4 klan utama memiliki bibit seperti itu. Mata wanita tua itu akan terbang karena terkejut. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pada hari pertama memasuki WTO, itu mengejutkan saya. Menakutkan. Kaisar Sishu menarik napas. Aku mengajukan syarat yang diberikan klan Sishu padanya di masa depan, tapi dia menolaknya. Jika dia bergabung dengan klan Sishu, kita pasti akan menjadi yang pertama di masa depan. Wanita tua itu mengangguk dengan keras, itu benar-benar. Saya berencana untuk melakukan ini. Setelah saya mengetahui identitasnya, saya akan memberikan Yanran pertunangan kepadanya dan membiarkan dia menjadi penerus klan Sishu. Saya akan mencoba untuk memenangkan dia dengan segala cara. Kata Kaisar Sishu dengan penuh semangat. Wanita tua itu memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak, kamu baru saja bertemu dengannya di sini, kan? Ya, ada apa? Kebanyakan dari mereka berasal dari Jiangbei, atau tinggal di Jiangbei. Jika Anda bertanya kepada mereka, mungkin mereka akan tahu. Wanita tua itu memandang semua orang di keluarga Li. Kaisar Sishu menepuk dahinya dan bertanya, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa ada seorang jenius yang luar biasa di Jiangbei? Dia mungkin sangat tinggi, dan usianya mungkin tidak lebih dari 30 tahun. Kaisar Sishu menggambarkan perasaan Ye Junlin. Semua orang tercengang dan tanpa sadar berkata, mengapa agak mirip dengan Ye Junlin? Bab 1373, Asap Hijau dari Kuburan Leluhur. Ini ayah. Ini ayah. Junjun bertepuk tangan kecil. Bahkan Li Ziran merasa bahwa deskripsi Kaisar Sishu mirip dengan Ye Junlin. Kakek Tang, apakah orang ini di kursi roda? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Sishu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak berada di kursi roda. Lagi pula, mengapa orang seperti itu harus berada di kursi roda? Itu bukan dia. Li Ziran bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, Ye Junlin berada di kursi roda. Kedua, Ye Junlin hampir tidak akan datang ke tempat-tempat seperti Danau Barat.
Tapi bagaimana dia tahu bahwa untuk menghindari pengawal pribadi Fan Zhengnan, Ye Junlin datang ke sini khusus untuk mendengarkan berita dari Raja Surgawi Barat. Itu membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira itu Ye Junlin. Li Tianhao terkesiap. Jika itu benar-benar Ye Junlin, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kaisar Sishu adalah eksistensi seperti dewa. Hanya dalam satu kalimat, keluarga Li didorong ke posisi keluarga pertama di Daxia. Tapi yang digambarkan Kaisar Sishu, bahkan dia mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Itu tak terbayangkan. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa ada karakter luar biasa di Jiangbei, itu pasti mantan Ye Junlin. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang Kunlun, kata Li Tianhao. Saya benar-benar belum pernah mendengar yang lain. Tidak, saya pernah mendengar desas-desus sebelumnya. Sepertinya kuil Zentian terletak di Jiangbei. Mungkin orang yang Anda temui, Tuan Tang, berasal dari kuil Zentian. Tentu saja belum tentu kuil Zentian. Kuil itu ditekan oleh Chen Wudao. Mungkin juga dari kekuatan tersembunyi lainnya, kata Li Songkui. Ekspresi Kaisar Sishu berubah. Oke. Tapi setidaknya kita memiliki arahan untuk menyelidiki. Setelah mengatakan ini, mata Kaisar Sishu tertuju pada Li Ziran. Kamu adalah Li Ziran. Ya, kakek Tang. Li Ziran menjawab. Yah, tidak buruk. Kaisar Sishu mengangguk. Suamimu adalah mantan dewa perang Kunlun Ye Junlin. Kaisar Sishu terus bertanya. Alasan mengapa dia secara khusus ingin melihat Li Ziran adalah sama. Sayang sekali dia sudah pergi sekarang. Kaisar Sishu tersenyum. Sayang sekali. Kalau tidak kita akan menjadi aliansi yang kuat sekarang. Saudaraku, pria itu keras kepala dan bodoh. Menungguku di kursi roda. Di mataku, jika dia adalah dewa perang Kunlun, aku bahkan tidak bisa jatuh ke matanya. Kata wanita tua itu dengan marah. Betapa tidak masuk akalnya. Bahkan jika dia adalah dewa perang Kunlun, bagaimana aku bisa melihatnya di mataku? Kaisar Sishu langsung marah. Bahkan dewa perang Kunlun hanyalah murid kecil dari klan Beiliang. Itu hanya status tinggi. Dalam hal kekuatan, Kaisar Sishu tidak menganggap dewa perang ini di matanya. Wanita tua itu mengatakan periode Maret lagi. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk melihat istri dan putrinya saat itu. Jika dia tidak memenuhi syarat, aku tidak akan pernah membiarkan dia melihatmu. Kata Kaisar Sishu dengan marah. Ketika Kaisar Sishu mengatakan ini, semua orang di keluarga Li merasa lega. Sekarang Ye Junlin benar-benar selesai. Dewi Perang tidak bisa menahannya. Kecuali dia tidak ingin melihat istri dan putrinya selama sisa hidupnya. Kalau begitu mari kita kembali. Saya akan tinggal di Jiangbei untuk jangka waktu berikutnya. Sampai saya mengetahui segalanya tentang pria kecil itu. Kata Kaisar Sishu. Itu benar-benar suatu kehormatan besar. Makam leluhur keluarga Li saya merokok. Li Tianhao dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Pria besar seperti itu tinggal di keluarga Li. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan. Keluarga Li saya benar-benar akan terbang. Omong-omong, Tuan Tang, akan ada perjamuan yang diadakan oleh selebriti di Jiangbei. Pastikan untuk menunjukkan wajahmu. Bab 1374. Kata-katanya seperti dekret. Kaisar Sishu mengangguk. Baiklah, saya akan berpartisipasi. Bagus sekali. Semua orang di keluarga Li sangat bersemangat. Bagaimanapun, nama Kaisar Sishu dapat membawa manfaat tak terbatas bagi keluarga Li. Naik turun keluarga Li, sambut Tang Lao ke Jiangbei dengan sopan santun tertinggi. Akhirnya, keluarga Li membawa Kaisar Sishu ke dalam keluarga Li. Etiket penyambutan menimbulkan sensasi di seluruh Jiangbei. Semua orang tahu bahwa Kaisar Sishu tinggal di keluarga Li. Kemudian, keluarga Li mengatur agar keluarga Zhao mengunjungi Kaisar Sishu. Pada saat ini, semua junior berkumpul di luar. Li Songkui bersama Zhang Song dan selir Zhao. Li Zhao, apakah kamu membenci Ye Junlin? Selir Zhao tiba-tiba bertanya. Benci. Keberadaannya membuatku sangat tidak bahagia. Li Songkui berpikir sejenak. Tapi tidak ada kebencian yang mendalam. Ye Junlin lah yang membuatnya tidak bahagia. Selir Zhao Jun tersenyum sinis. Kali ini,
kita bisa menyingkirkannya. Bagaimana kamu mengatakannya? Apakah tidak ada larangan terhadap klan Sishu? Ye Junlin tidak memenuhi syarat untuk bertemu Li Ziran dan Junjun untuk saat ini. Tapi kami sengaja mengundang Ye Junlin ke sini. Bukankah merupakan pelanggaran perjanjian untuk membiarkan dia datang ke pesta penyambutan ini dan bertemu dengan Li Ziran? Selir Zhao berkata. Mata Li Songkui berbinar. Di depan Kaisar Sishu, Ye Junlin melanggar aturan ini. Dia memprovokasi keagungan Kaisar Sishu. Kaisar Sishu pasti akan menghadapinya. Sebuah langkah sangat tinggi. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk mengatur agar Ye Junlin datang ke perjamuan malam juga. Li Mengyue di sebelahnya juga tertawa. Ini benar-benar hebat. Kali ini Dewa Perang Wanita tidak memiliki alasan untuk melindunginya. Ye Junlin pasti akan dihapuskan. Itu saja. Selir Zhao dan Zhang Wentao saling memandang dan tersenyum. Kali ini, Ye Junlin pasti tidak akan bisa melarikan diri. Makan malam-malam itu benar-benar epik. Dikatakan bahwa biaya total 70 juta. Yang tidak diharapkan Ye Junlin adalah dia juga menerima surat undangan. Ye Junlin memikirkannya dan berkata, "Oke, aku akan pergi untuk berpartisipasi." Ini membuat Li Songkui dan yang lainnya sangat gembira. Saya khawatir Ye Junlin tidak akan datang untuk berpartisipasi. Keluarga Li dan keluarga Zhao lainnya tidak tahu tentang ini. Sebelum pergi ke pesta makan malam, Li Songkui sengaja datang ke Tang Yanran dan bertanya, "Nona Tang, bagaimana jika Ye Junlin mengabaikan aturan dan bersikeras untuk datang menemui istri dan putrinya? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakek sendiri. Siapa yang berani melanggarnya akan mencari kematian." Di klan Sishu, kata-kata kakek seperti keputusan hukum, dan dia harus melakukan apa yang dia katakan. Mendengar ini, Li Songkui dan yang lainnya merasa lebih lega. Jauh lebih baik. Jika Ye Junlin berani datang, dia harus mati. Zhang Wentao juga tertawa dan berkata, ketika Ye Junlin mati, apakah dia akan menggunakan semua organnya? Belum lagi. Ginjalnya sangat berguna. Tubuhku jauh lebih kuat. Takut dioperasi. Saya ingin mengganti ginjalnya. Li Songkui tertawa. Selir Zhao dan Li Mengyue menunjukkan ekspresi sukses. Ini nyaman. Sangat nyaman. Makan malam diadakan di Villa Tianhai terbesar di Jiangbei. Sejumlah besar uang dihabiskan untuk tata letak situs, dan jalannya hampir diaspal dengan emas. Ini seperti menyambut seorang kaisar kuno. Kaisar Sishu, Tang Yanran dan yang lainnya, dikelilingi oleh keluarga Li Zhao, datang ke Villa Tianhai. Selebriti dari semua lapisan masyarakat di Jiangbei benar-benar mendidih. Berdiri dalam dua baris, bersorak serempak. Segera setelah itu, Ye Junlin dan Bei Tianwang juga datang ke lapangan. Ye Junlin ingin melihat, apa maksud dari orang yang mengirim undangan itu. Bab 1375. Semua orang mencari Ye Junlin. Selain itu, dia datang untuk melihat Ziran dan Junjun. Awalnya, akan sangat merepotkan bagi Ye Junlin untuk memasuki Tianhai Villa, bahkan jika ada undangan. Tapi Li Songkui mengaturnya secara khusus, jadi Ye Junlin memasuki Villa Tianhai dengan sangat mudah. Ye Junlin ada di sini. Bagus sekali. Harapan kita akan segera terwujud. Li Songkui dan beberapa orang tersenyum gembira saat mendengar kabar kedatangan Ye Junlin. Di sini Ye Junlin juga tahu siapa yang mengirim undangan. Dia segera tahu niat Li Songkui. Ingin membunuh dengan pisau. Haha. Dia hanya tersenyum meremehkan. Ingin menyingkirkan diri Anda dengan tangan Kaisar Sishu. Apakah Anda berani meminjamkannya 10 keberanian? Betapa bodohnya. Di sini, orang-orang dari klan Sishu dipuja oleh ribuan orang. Mereka menikmati perasaan menjadi sorotan. Saya malah menyesal dalam hati. Kenapa saya tidak ikut WTO dulu? Di dunia yang penuh warna ini, nikmati semuanya. Selain itu, status keluarga Li telah meroket. Manakah dari keluarga atau individu yang dihormati oleh keluarga Li di masa lalu yang tidak menghormati mereka sekarang? Keluarga Li berdiri sepenuhnya. Kaisar Sishu, Tang Yanran, dan lainnya sangat puas dengan makan malam selamat datang. Tetapi Kaisar Sishu tersenyum dan berkata, akan sangat bagus jika saya bertemu dengan seorang pria muda di perjamuan ini.
Tang Yanran mengerutkan bibirnya. Kakek, bagaimana mungkin orang tingkat tinggi muncul di jamuan makan? Mereka semua senang dan tenang. Kaisar Sishu membelai janggutnya. Memang, tidak mungkin melihatnya di sini. Li Tianhao segera menawarkan keramahannya. Saudaraku, selebriti Jiang Bei berkumpul malam ini. Mereka harus tahu segalanya tentang Jiang Bei. Kamu bisa bertanya kepada mereka. Bagus. Kaisar Sishu mengangguk. Kemudian, Tang Yanran dikirim oleh Kaisar Sishu untuk berkomunikasi dengan orang-orang muda. Bagaimanapun, klan Sishu harus berakar di dunia sekuler. Senang bertemu orang-orang di dunia. Tang Yanran seperti seorang putri di keluarga kerajaan, dan semua orang ramai dan sopan. Ada banyak anak kaya yang juga menunjukkan pengejaran mereka. Tapi Tang Yanran tidak tertarik pada mereka. Belum lagi mereka. Bahkan arogansi 4 klan utama. Dia tidak tertarik. Sekarang hanya ada orang itu di hatinya. Dia melihat sekeliling. Meskipun tidak mungkin, secara tidak sadar, saya masih berharap dia akan muncul. Nona Tang, apa yang kamu lihat? Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan pedulikan bisnismu. Tang Yanran berkata dengan tidak sabar. Tiba-tiba, mata Tang Yanran menyala dengan ganas. Karena dia melihat sosok yang berkedip. Suka. Sangat mirip. Dadada. Tang Yanran segera keluar. Dia melihat Ye Junlin. Dia yakin dalam hatinya bahwa ini dia. Tidak hanya seperti itu dia. Ngomong-ngomong, beritahu kakek bahwa aku melihat pria kecil yang kutemui di Danau Barat. Tang Yanran berteriak ketika dia pergi. Orang lain dari klan Sishu segera menyampaikan berita itu kepada Kaisar Sishu. Tuan kecil itu benar-benar ada di sini. Aku tidak boleh melewatkannya kali ini. Kaisar Sishu tiba-tiba berdiri. Cepat dan bawa aku untuk menemukannya. Semua orang akan menemukannya untukku. Kamu harus menemukan pria kecil itu. Teriak Kaisar Sishu. Dalam sekejap, semua orang mengikuti Ratu Sishu dan mencari di seluruh Villa Tianhai. Semua orang tidak bisa membayangkan karakter seperti apa yang bisa membuat Kaisar Sishu begitu bersemangat. Dengan mengorbankan merendahkan untuk menemukannya sendiri. Selanjutnya, perjamuan tidak diadakan. Di Tianhai Villa, ada orang di mana-mana. Semua orang mencari tuan kecil. Bab 1376, tidak ada di seluruh selatan. Di sini, Li Songkui kebetulan bertemu Ye Junlin di kursi roda. Ye Junlin, apakah kamu masih berani datang? Jangan pernah berpikir untuk pergi malam ini. Ancam Li Songkui. Beberapa orang masih ingin berteriak, tetapi menerima telepon dari keluarga. Biarkan mereka bergegas mencari Ten. Ini. Li Songkui dan yang lainnya tercengang. Apa yang salah dengan semua orang? Apa yang Anda cari, Tuan? Temukan Ye Junlin. Akhirnya, Ye Junlin datang, dan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Bagaimana kecelakaan seperti itu terjadi? Sudahlah. Ayo temukan Tuan Xiao dulu. Semua orang hanya bisa melihat Ye Junlin pergi, dan kemudian pergi mencari Tuan Xiao. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Tang Yanran yang berlari dengan liar. Apakah kamu melihat seseorang lewat barusan? Tang Yanran bertanya dengan penuh semangat. Tidak, kami tidak punya siapa-siapa di sini. Li Songkui berkata kepada beberapa orang. Ye Junlin memang melewati jalan ini sekarang. Tapi mereka mengabaikannya begitu saja. Selain itu, Ye Junlin tidak mungkin menjadi semacam pria kecil. Yah, aku baru saja melihatnya melewati jalan ini. Mungkin dia tidak dapat diprediksi. Aku akan mencari di tempat lain. Tang Yanran berbalik dan pergi. Nona Tang, mari kita temukan bersamamu. Jumlah orangnya luar biasa. Li Songkui dan yang lainnya segera mengejarnya. Dengan cara ini, seluruh villa mencari seseorang. Pada saat ini, Li Ziran sedang bermain dengan Junjun di aula. Tiba-tiba Junjun melihat Ye Junlin dan langsung berlari. Ayah, ayah. Kenapa kamu ada di sini? Li Ziran terlihat sedikit gugup saat melihat Ye Junlin. Meskipun dia marah dengan apa yang dilakukan Ye Junlin sebelumnya. Saya tidak memilih untuk memaafkannya untuk sementara waktu. Tapi bagaimanapun juga, dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Junlin. Bagaimanapun,
Kaisar Sishu sendiri mengatakan sesuatu. Jika dilihat oleh orang lain, itu mungkin berbahaya. Aku punya surat undangan. Ye Junlin menjabat surat undangan di tangannya. Surat undangan. Siapa yang memberikannya padamu? Li Ziran melihat surat undangan itu. Masuk akal bahwa Ye Junlin tidak akan pernah memilikinya. Seharusnya Li Songkui dan yang lainnya. Tidak bagus. Mereka ingin membunuhmu. Cepat. Desak Li Ziran. Meskipun semua orang mencari pria kecil. Tetapi jika dia kembali tiba-tiba, Ye Junlin akan ditangkap. Itu akan berbahaya. Kamu sudah melihat Junjun dan aku. Sudah waktunya untuk pergi. Desak Li Ziran. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Oke, Junjun, ayah akan menemuimu nanti. Kemudian Ye Junlin didorong keluar dari aula oleh Bei Tianwang dan langsung menuju pintu. Pada saat ini, Kaisar Sishu dan Tang Yanran telah membalikkan seluruh villa Tianhai. Tidak ada sudut yang jatuh. Tapi aku tidak pernah melihat bayangan Ye Junlin. Dia sepertinya menghilang. Semua orang datang ke pintu lagi untuk mencarinya. Masih tidak ada. Kecewa. Semua orang memasuki villa dari pintu dan bersiap untuk pergi ke lobi. Kakek, jangan kecewa. Kamu bisa bertemu Tuan Xiao sekali. Dan kamu bisa bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Tang Yanran menghibur. Kaisar Sishu mengangguk. Itu benar. Itu normal untuk seorang pria seperti dewa sulit untuk bertemu. Anda harus mencari tahu identitasnya sesegera mungkin. Jangan didahului oleh 3 sekte lainnya. Tidak memiliki karakter seperti itu. Jelas. Sepertinya tidak ada seorang pun di seluruh selatan. Ya, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Kata Wu Mulan dan Zhao Jiangwo. Zhao Yuan, yang berjalan di depan, berpikir dalam hati. Orang ini tampaknya benar-benar Ye Junlin. Tapi dia seperti ini sekarang. Di sisi lain, Bei Tianwang mendorong Ye Junlin ke pintu. Bab 1377, laporkan seseorang. Kedua kelompok orang itu akan segera bertemu. Li Songkui di sini sudah menemukan cara untuk membuat Ye Junlin bertemu Kaisar Sishu. Jika Anda menjumpainya secara langsung, gambarnya akan menarik. Ye Junlin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis. Ngomong-ngomong, menurutmu mungkinkah pria kecil itu ada di aula? Karena seluruh villa hilang di aula. Seseorang tiba-tiba menyarankan. Ya, ini sangat mungkin. Semua orang menepuk dahi mereka. Wu Mulan segera memerintahkan. Zhao Yuan, lari ke aula secepat mungkin. Cepatlah. Zhao Yuan, yang menerima perintah, berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar ke aula. Yang lain juga mempercepat langkah mereka untuk mengejar ketinggalan. Zhao Yuan berlari cepat, tetapi kebetulan menabrak Ye Junlin di tengah jalan. Kakak Ye, mengapa kamu di sini? Zhao Yuan bertanya dengan heran. Memikirkan Kaisar Sishu dan yang lainnya di belakangnya, Zhao Yuan hampir berkeringat dingin. Jika Anda melihat ini, Ye Junlin pasti dalam bahaya. Kakak ipar Ye, ikut aku dulu. Dan kamu bisa pergi dalam 10 menit. Tidak bisa berkata apa-apa. Zhao Yuan mendorong Ye Junlin untuk bersembunyi di taman di sebelahnya. Ye Junlin mengerti apa yang dimaksud Zhao Yuan dan tidak menghentikannya. Setelah bersembunyi, Zhao Yuan berlari ke aula. Segera setelah itu, ratusan orang datang di Jalan Manor, dan semua orang bergegas ke aula. Setelah semua orang pergi, Raja Beitian mendorong Ye Junlin untuk pergi. Di aula, ketika Zhao Yuan datang, dia hanya melihat Li Ziran dan Junjun. Apakah kamu tidak melihat orang lain? Zhao Yuan bertanya. Paman, Junjun melihat ayah. Kata Junjun tanpa sadar. Zhao Yuan segera berkata, Junjun, seseorang akan bertanya nanti. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa ayahmu ada di sini. Tahu? Paman, Junjun tahu. Junjun mengangguk patuh. Zhao Yuan bertanya lagi pada Li Ziran apakah dia pernah melihat orang lain. Segera, Kaisar Sishu dan rombongannya datang ke aula. Tidak. Kaisar Sishu bertanya dengan kecewa. Zhao Yuan menggelengkan kepalanya. Apakah Ziran baru saja datang? Ratusan orang di lapangan menatap Li Ziran dan Junjun bersamaan. Junjun ketakutan dengan pertempuran ini. Li Ziran takut Junjun akan membocorkan mulutnya. Jadi dia dengan cepat memeluk Junjun di tangannya. Tidak,
Tidak ada yang datang sekarang. Li Ziran pura-pura tidak tahu. Zhao Yuan juga menarik napas lega. Hei, aku benar-benar kecewa. Kupikir aku bisa melihat Tuan Xiao. Kaisar Sishu sangat kecewa. Lanjutkan perjamuan. Tang Yanran melambai dan perjamuan berlanjut. Li Songkui diam-diam datang ke sudut dan membahas cara menargetkan Ye Junlin. Lihat aku. Selir Zhao melangkah maju dan berkata, Penatua Tang, aku ingin melaporkan seseorang kepadamu. Siapa? Kaisar Sishu dan yang lainnya menoleh. Aku akan melaporkan Ye Junlin. Aku baru saja melihat Ye Junlin di Villa Tianhai. Sebagian besar waktu dia datang untuk melihat istri dan putrinya secara diam-diam. Perilaku seperti ini tidak menempatkanmu dan klan Sishu di daftar sama sekali. Di mata, kamu jelas-jelas melarang mereka bertemu. Ye Junlin sangat provokatif untukmu. Selir Zhao mencibir. Cak. Li Ziran dan Zhao Yuan tenggelam dalam hati mereka. Ye Junlin ditemukan. Keduanya kemudian berdoa agar Ye Junlin pergi. Jika dia tinggal di sini, dia pasti akan mati. Ada hal seperti itu. Lancang. Kaisar Sishu marah. Wanita tua itu juga marah. Cepat, pergi dan temukan Ye Junlin untukku. Jika kamu berani memprovokasi kakak seperti ini, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Mengerti? Semua orang berangkat serempak. Bab 1378. Saya tidak bebas. Cepat. Saya segera mengatur penjaga untuk memblokir villa dan mencegahnya pergi. Li Songkui menunjukkan senyum sukses. Senyum selir Zhao bahkan lebih cerah. Selanjutnya, Ye Junlin akan menunggu untuk mati. Li Ziran dan Zhao Yuan panik. Jika Ye Junlin tidak pergi, masalahnya akan besar. Selanjutnya, orang-orang dari klan Sishu pergi ke Ye Junlin secara langsung. Adalah dosa besar untuk berani memprovokasi kepala klan Sishu. 10 nyawa tidak cukup. Li Songkui juga meminta penjaga di gerbang untuk menghentikan Ye Junlin tepat waktu. Hanya jawaban penjaga bahwa dia tidak melihat Ye Junlin sama sekali. Tidak ada dia di villa. Ah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa Ye Junlin pergi? Tidak mungkin. Li Songkui tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa Ye Junlin meninggalkan villa tanpa alasan? Yang lain juga bingung. Zhao Yuan dan Li Ziran menghela nafas lega ketika mereka mendengar berita itu. Setidaknya Ye Junlin melarikan diri. Temukan aku terus. Asalkan dalam jarak beberapa kilometer. Itu membuktikan bahwa dia ada di sini. Bawa kembali padaku ketika kamu melihatnya. Wanita tua itu terus memesan. Para master klan Sishu dikirim serentak untuk mencari di sekitar Tianhai Villa. Hanya mencari untuk waktu yang lama dan tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya, ada berita dari sebuah tim, dan semua orang bergegas bersama. Sebuah mobil berhenti. Orang-orang, turunkan semuanya. Tuan klan Subarat memarahi. Pintunya terbuka. Keduanya berjalan turun. Apakah ada yang salah? Bei Tianwang berkata dengan dingin. Kamu adalah. Ketika tuan dari klan Sishu melihat wajah Ye Junlin yang akrab dan menakutkan, kata-kata itu tersangkut di tenggorokan mereka. Kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka akan meledak. Beberapa dari mereka mengikuti Kaisar Sishu, dan mereka telah melihat Ye Junlin. Itu langsung dikenali. Ya. Pemimpin tergagap, tidak bisa berkata apa-apa. Puff. Orang-orang yang bereaksi jatuh berlutut satu persatu. Tidak ada yang mengira mereka akan bertemu dengan keberadaan ini. Dan berani menghentikan mobilnya. Mencari kematian. Bahkan Kaisar Sishu sangat menghargai orang, tetapi mereka memprovokasi. Ye Junlin mengerutkan kening. Apakah kamu dalam masalah? Apakah kamu mencoba merampokku? Puff. Tidak. Kami tidak berani. Semua orang pasti muntah darah. Mana berani kamu? Jika tidak, keluar sekarang. Ye Junlin berkata dengan dingin. Dia masuk ke mobil dengan Bei Tianwang. Tuan, tunggu sebentar. Tuan, kami ingin bertemu denganmu. Salah satu dari mereka segera berkata. Sulit untuk menemukan Ye Junlin. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Aku tidak punya waktu. Cepatlah. Jika kamu berani mengikuti, aku akan membunuhnya. Ye Junlin meninggalkan dua kata dengan dingin. Bei Tianwang segera pergi.
Orang-orang dari klan Sishu membeku di tempat, bingung. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembali dan laporkan ini kepada Tuan. Orang-orang yang bereaksi langsung pergi ke villa. Datanglah ke aula. Di mana Ye Junlin? Apakah kamu menemukannya? Tanya wanita tua itu. Semua orang mengabaikannya. Semua orang mendatangi Kaisar Sishu dan berkata, Tuan, Ye Junlin tidak penting sekarang. Karena kita baru saja bertemu Tuan Xiao. Ya, sepertinya Nona tertua benar. Dia memang pernah ke sini. Tianhai Villa. Pidatonya tidak mencengangkan. Dan seluruh hadirin ngeri ketika orang ini mengatakan ini. Kesunyian. Kaisar Sishu butuh waktu lama untuk bereaksi. Apa? Apakah kamu melihatnya? Seru Kaisar Sishu. Tang Yanran bahkan lebih bersemangat. Ya, itu benar sekali. Kami telah melihatnya. Bab 1379. Setiap orang tidak bersalah dan bersalah. Semua orang mengangguk bersama. Mereka tidak bisa melupakan adegan tadi. Kaisar Sishu dan Tang Yanran langsung bergegas. Di mana itu? Bawa kami ke sana. Dia sudah pergi. Peringatkan kami untuk tidak mengikuti. Kalau tidak kami akan dibunuh tanpa ampun. Beberapa orang tampak jelek. Ini adalah... Kaisar Sishu langsung tampak seperti balon kempis. Kakek. Tapi ini juga hal yang baik. Setidaknya itu membuktikan bahwa pria ini ada di Jiangbei. Dengan cara ini, kita memiliki peluang bagus untuk menemukannya. Kata Tang Yanran. Kaisar Sishu bertepuk tangan dan berkata, itu benar. Oke, kalian dianggap berjasa. Dan kalian semua akan diberi hadiah. Kaisar Sishu menunjuk beberapa orang. Semua orang sangat gembira. Hampir mati. Tetapi ternyata menjadi berkah tersembunyi. Saat ini, tidak ada yang akan menyebut Ye Junlin lagi. Li Ziran tidak peduli siapa pria kecil itu. Selama Ye Junlin baik-baik saja, dia akan lega. Li Songkui dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka mati. Sulit untuk menemukan Ye Junlin. Tetapi hal semacam ini terjadi. Ye Junlin, apakah kamu juga beruntung? Bisakah ini membuatmu pergi? Li Songkui dan yang lainnya menunjukkan ketidakpercayaan. Selanjutnya, Kaisar Sishu dan yang lainnya tinggal di keluarga Li. Keluarga Li sedang dalam ayunan penuh. Setiap hari, tokoh-tokoh besar dari seluruh Daxia datang berkunjung. Ye Junlin telah menyelidiki Avengers. Namun, ada kabar baik dari ibu kota. Obat ajaib yang disebutkan sebelumnya sudah siap. Ini akan dibagikan kepada mereka yang telah berkontribusi pada musim panas yang hebat. Senjata penting negara seperti Qin Beishan lebih membutuhkan obat ajaib ini. Jika Anda memastikan kesehatan dan kehidupan mereka tanpa khawatir, itu bisa menguntungkan terlalu banyak orang. Daxia adalah kekayaan besar. Selain itu, Ye Junlin dan yang lainnya yang membunuh musuh di medan perang sangat membutuhkan obat ini. Ini disebut baja yang digunakan pada bilahnya. Untuk memaksimalkan nilai obat ajaib ini. Jadi ketika Daxia mengumumkan bahwa dia akan memberi penghargaan kepada para pahlawan ini, semua orang tidak keberatan. Bahkan jika Ye Junlin dihargai, semua orang tidak keberatan. Lagi pula, pria ini pernah membuang darahnya untuk Daxia. Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin sekarang memberikan kontribusi besar untuk Daxia secara diam-diam? Bahkan mengatakan bahwa kreditnya adalah yang pertama. Dia pantas mendapatkan penghargaan ini. Karena kali ini, para menteri penting dari negara yang memberi penghargaan semuanya dipublikasikan. Jadi semua orang bisa melihatnya. Fakta bahwa Ye Junlin mendapatkan obat ajaib itu dengan cepat diketahui oleh keluarga Li Zhao. Menurut gosip yang saya dapatkan, efek obat ini benar-benar berlebihan. Bisa membantu orang hidup lebih lama, apalagi memperpanjang umur. Ya, konon selama percobaan, obat ini langsung menyelamatkan 10 orang mati. Itu diberikan kepada orang-orang ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Benar, benar. Obat ini dikatakan sangat berharga. Teman-teman asing menukarnya dengan sebuah pulau. Li Songkui dan yang lainnya berkata semakin dibesar-besarkan. Cepat menempatkan obat ini terpuji kepada Tuhan. Memang benar ada efek pemulihan dan umur panjang yang cepat. Tapi hidup kembali benar-benar berlebihan. Bagaimana bisa ada efek itu? Bagaimana mungkin? Tapi dunia luar telah menyebarkan obat dengan cara yang ajaib.
Bahkan ada desas-desus bahwa banyak orang datang untuk mengambilnya. Ye Junlin punya obat ini, kata wanita tua itu. Ya, Ye Junlin juga mengerti, kata semua orang. Ye Junlin menyia-nyiakan obat ini. Aku punya tugas untukmu. Dapatkan obatnya kembali. Dan aku akan mendedikasikannya untuk kakak laki-laki. Kakak pasti akan senang. Maka kreditnya untukmu, kata wanita tua itu. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Bab 1380. Dapatkan. Bahkan jika Anda bangkrut. Jika mereka menawarkan obat ini kepada Kaisar Sishu, masa depan cerah. Sekarang hanya mengandalkan wanita tua dan nama klan Sishu. Tapi itu tidak benar-benar berhubungan. Tetapi jika obat ini ditawarkan, mereka akan memiliki hubungan langsung dengan gerbang Sishu. Tidak ada lagi nama pinjaman. Keluarga Li dan Zhao akan menjadi bagian dari klan Sishu. Dapat menjamin 200 tahun, atau bahkan ratusan tahun tanpa rasa khawatir. Ini adalah impian seumur hidup Li Tianhao dan Wu Mulan. Ini adalah perubahan yang nyata. Kita harus mengambil kesempatan ini. Semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Setiap orang memiliki ide di hati mereka. Nona tua, izinkan saya berjanji bahwa saya akan mendapatkan obatnya. Selain itu, Ye Junlin tidak berguna untuk minum obat ini. Kualifikasi apa yang dia miliki? Semua orang berkata, "Oke, kalau begitu aku bisa yakin. Jika aku mendapatkan obatnya, aku yakin kakak tertua akan sangat senang," kata wanita tua itu. Begitu obat ajaib ini keluar, semua orang menginginkannya. Terutama seseorang dengan kekuatan tinggi seperti Kaisar Sishu. Merekalah yang paling mereka butuhkan. Di sini, Ye Junlin baru saja mendapatkan hadiahnya. Dan seseorang datang ke pintu di sana. Kali ini, semua orang sopan. Semua orang menyapa Ye Junlin dengan salam. Tanyakan padanya bagaimana keadaannya. Bahkan Wu Mulan dan Li Tianhao sebelumnya memiliki perubahan besar dalam sikap mereka. Ini benar-benar mustahil sebelumnya. Kamu di sini untuk ini. Ye Junlin mencibir. Bukan hanya ini. Kami terutama mengucapkan selamat kepada Anda atas hadiah tertinggi, kata Wu Mulan sambil tersenyum. Terima kasih. Wu Mulan saling memandang dengan cemas. Lalu Wu Mulan bertanya, Junlin, di mana obatnya? Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar saja. Ekor rubah itu terbuka. Orang-orang ini tidak akan datang kepadanya dengan niat baik. Obat-obatan semuanya disegel dalam ruang hampa. Kamu tidak bisa membacanya. Ye Junlin menolak secara langsung. Wajah Wu Mulan berubah. Dan dia terus bertanya sambil tersenyum. Junlin, bagaimana kamu akan menggunakan obat ini? Atau kamu belum menggunakannya? Ye Junlin memberinya tatapan putih dan berkata, aku baru saja mengambilnya. Ketika hadiahnya tiba, kamu akan datang. Dan aku tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Junlin, bagus sekali. Beri aku obat ini. Aku akan membelinya dengan uang. Berapapun harganya. Dapatkan obat bahkan jika Anda bangkrut. Menjadi anggota klan Sishu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, minta saja harganya. Kami dengan tulus menginginkannya. Desak Li Tianhao dan Zhao Jiangwo. Mereka terikat untuk mendapatkan obat ini. Mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Tidak untuk dijual. Ye Junlin menolak. Tidak ada jumlah uang yang akan menjualnya. Semua orang tercengang. Tanggapi dengan cepat. Mereka salah. Ye Junlin tidak kekurangan uang. Kalaupun tubuh seperti ini, tapi kekurangan uang tidak akan. Ada juga dewa perang wanita yang melindunginya. Hidup benar-benar bebas dari rasa khawatir. Semua orang saling memandang. Wu Mulan memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu buat syarat. Syarat apapun baik-baik saja. Ya, selama Anda bisa memberi kami obat, kami akan menyetujui syarat apapun. Li Tianhao sudah menggosok miliknya tangan dengan penuh semangat. Yang lain bahkan lebih sesak napas. Terutama generasi muda. Mereka lebih ingin benar-benar memiliki label identitas klan Sishu. Tapi Ye Junlin mengabaikannya dan tidak menjawab. Bersambung.